Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika kelas 12 MIPA 8. Nama saya Fawaz Mauludzian. Perkenalkan, nama saya Fauji Hadian. Perkenalkan, nama saya Fitrah Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Gita Zahra Hadian. Perkenalkan, nama saya Keke Zahra. Perkenalkan, nama saya Mas Lani. A. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti air, angin, uap, panas, dan lain-lain. Pada sisi pembangkit, terdapat sistem mekanis elektrik yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada output pembangkit listrik ditingkatkan atau dinaikkan berkali-kali lipat. Sebelum dikirimkan ke gardu induk, menaikkan tegangan listrik tersebut menggunakan trafo step up. Contoh, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTA pembangkit listrik tenaga air, PLTGU pembangkit listrik tenaga gas dan uap, PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTD pembangkit listrik tenaga diesel, PLTS pembangkit listrik tenaga surya, PLTO pembangkit listrik tenaga ombak, PLTG pembangkit listrik tenaga gas, PLTSA pembangkit listrik tenaga sampah, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTPS pembangkit listrik tenaga pasang surut. Kedua, transmisi. Transmisi merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga hingga saluran distribusi listrik sehingga dapat disalurkan ke konsumen. Pengguna listrik. SUTET, saluran udara tenaga ekstra tinggi dengan orde tegangan 350 kP sampai 500 kP. SUT, saluran udara tegangan tinggi dengan orde tegangan 150 kP sampai 350 kP. Energi listrik berikut dialirkan menuju GI, gardu induk, yang kemudian akan didistribusikan menuju konsumen. Distribusi. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar bulk power source sampai ke konsumen. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik besar dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Dinaikkan tegangannya oleh gardu induk dengan transformator. Penaikan tegangan oleh gardu induk dengan transformator. Penaikan dengan tegangan menjadi 70 kV, 154 kV, 220 kV atau 500 kV. Kemudian disampaikan melalui saluran transmisi. Tujuan menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi, di mana dalam hal ini kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir 1 kuadrat R. B. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Induksi elektromagnetik merupakan perubahan jumlah garis gaya magnetik yang terdapat dalam kumparan. Konsep ini lahir dari percobaan Michael Faraday, seorang fisikawan asal Inggris. Hukum Faraday kemudian menjadi landasan penemuan-penemuan alat-alat penghasil energi listrik yang menggunakan elektromagnetik. Contoh penerapannya: 1. Dinamo AC DC. Dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dalam skala relatif kecil. Cara kerja dinamo hampir mirip dengan cara kerja generator, yaitu sama menggunakan alternating current atau AC dan direct current atau DC. Perbedaan dinamo dan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak dan stator bagian dalam. Dalam dinamo tersebut terdapat magnet dan kumparan. Hal ini menyebabkan munculnya GGL pada kumparan. Kumparan tersebut akan terus menghasilkan gaya gerak listrik induksi secara periodik.
Perubahan energi yang terjadi yaitu dinamo dan generator mampu mengubah energi mekanik menjadi energi gerak rotasi, sehingga pembangkit energi listrik dapat digunakan oleh semua orang dan memberikan manfaat yang besar. Yang kedua, bel listrik. Saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. 3. Saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Lilitan kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpan ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka beban atau lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala.